شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Dan salawat diri salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, kitab Allah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian menemani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan hadis kita, masih pada bab atau kitab yang keempat, kita berwudu, dan juga masih pada bab ke-45 di dalam kitab yang keempat, babul ghusli wal wudu'i fil mikhdari wal qadahi wal khashabi wal hijarati, bab yang menceritakan hadis tentang mandi dan wudunya Nabi dari ember, dari air yang terisi di dalam ember ataupun timba, baik yang terbuat dari kayu ataupun yang terbuat dari batu. 1400 tahun lalu tentu Bapak Ibu belum ada teknologi plastik, belum ada ember plastik seperti yang lumrah kita gunakan di zaman sekarang. Orang buat embernya kalau nggak dari batu ya dari kayu, dimana kita di zaman sekarang tidak ada lagi yang embernya itu terbuat dari kayu dan batu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis pertama di dalam bab 48 ini, di mana hadis itu dinomori oleh Imam Bukhari hadis nomor
Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dengan hadis berikutnya. Hadis nomor 196. Hadis ini Bapak Ibu sebenarnya tarful mu'arraf atau tarful mu'allaq, kutipan dari hadis panjang yang telah sebelumnya disampaikan oleh Imam Bukhari pada nomor hadis 188. Yang kita baca saja sebagai pengetahuan, walaupun nanti penjelasan kita cukupkan dengan penjelasan yang pernah kita sampaikan di hadis nomor 188. Pada hadis nomor 196 Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, hadatsana Muhammad ibn A'la qala hadatsana Abu Samata an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bilqadahi fihi ma'un fa khasama yadayhi wa wajhahu fihi wa majjahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari minta kepada sahabatnya untuk mendatangkan satu wadah yang terisi penuh dengan air. Maka dari wadah itu kemudian Rasulullah mulai beraktivitas wudhu. Faghasala yadayhi, beliau membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Kemudian wajhahu, beliau juga membasuh mukanya. Wa majjafi, bahkan sebelumnya saat beliau berumur, bekas umur Nabi Muhammad itu sisanya masih menetes ke dalam wadah air tadi. Jadi sekaligus ini menerangkan Bapak Ibu kebolehan kita berwudu dengan mengambil air dari satu wadah. Boleh airnya dialirkan, boleh airnya kita tiba, kita ambil, kita ciduk dari satu wadah. Kita sekarang berwudu dengan keran itu kan mengalirkan air, atau kita wudu di tengah sungai itu mengalirkan air. Tapi juga wudu boleh. Ya, hadis-hadis di dalam bab 45 ini ingin menyampaikan kepada kita tidak ada masalah kalau kita berwudu dari satu wadah yang kita ambil air daripada wadah tersebut, apapun bentuk wadahnya, asalkan jangan yang terbuat dari emas dan perak, seperti penjelasan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pada hadis nomor 197. Imam Bukhari kembali meriwayatkan kepada kita sebuah hadis. Yang hadis ini juga sudah diriwayatkan dalam hadis sebelumnya. Ini kembali potongan kutipan dari potongan hadis yang panjang. Itu yang menyebabkan para ulama berbeda-beda pendapat saat menghitung jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kenapa jumlahnya berbeda-beda? Ada sebagian ulama yang memasukkan pengulangan hadis sebagai penomoran baru dari hadis yang diriwayatkan sebelumnya. Ada sebagian ulama hadis yang terulang itu tidak lagi dicantumkan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ini yang menjelaskan kenapa para ulama berbeda-beda saat menghitung jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada hadis nomor 197, Imam Bukhari kembali meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad
aku sedang duduk ngobrol bersama dengan Rasulullah, masuk waktu sholat. Tentu Rasulullah membutuhkan air untuk dipakai berwudu. Fa'akhrajna lahu, maka orang yang ada di dalam rumahnya Nabi mengeluarkan air. Fa'akhrajna lahu ma'an, mengeluarkan air untuk diberi kepada Rasulullah. Fi tayri, pada satu wadah air. Min sufrin, yang terbuat dari tembaga. Tembaga besi dan apa. Cuma di dalam mazhab Syafi'i, kalau wadah airnya terbuat dari besi, kalau bisa tidak di bawah terik matahari. Itu salah satu makruhatul ma'il wudu, air wudu yang makruh kita gunakan. Disebut di dalam mazhab Syafi'i dengan nama ma'ul musyammas, air yang terpanasi dengan matahari. Toh di dalam mazhab Syafi'i, kalau di luar mazhab Syafi'i tidak dikenal adanya ma'ul musyammas, tapi di dalam mazhab Syafi'i makruh kita pakai air wudu dari suatu tempat yang terbuat dari besi, dan tempat itu letaknya di bawah terik matahari. Kalau tidak di bawah terik matahari tidak apa-apa, atau di bawah terik matahari tapi wadahnya itu terbuat dari fiber atau stainless, bukan besi yang bisa korosi berkarat. Itu dimakruhkan di dalam mazhab Syafi'i, karena menurut para ulama yuhrasul taras, berwudu menggunakan air untuk kepentingan apapun dari tempat yang terjemur di bawah terik matahari dan tempat itu mudah karatan seperti besi, itu yuhrasul taras, menyebabkan penyakit kulit seperti sumpah. Itulah yang membuat para ulama Syafi'i berfatwa baiknya air itu tidak disimpan di wadah yang terbuat dari besi yang mudah korosi dan karatan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat hadis tadi sahabat Nabi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan wadah air yang dibawa kepada Nabi hari itu terbuat min sufri, dari tembaga. Fatawadda, maka Rasulullah SAW memulai aktivitas subuhnya. Faghasala wajhahu salasan, beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Wa yadayhi marrataini, dan saat beliau membasuh kedua tangan sampai ke siku, ia basuh 2 kali. Itu sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu. Berwudu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali itu disepakati boleh oleh para ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, kita berwudu dengan 1 kali basuh untuk setiap anggota tubuh, itu namanya wajib wudu. Kita hanya memenuhi hak wajib untuk sahnya kita berwudu. Basuh muka sekali, basuh tangan sampai ke siku sekali, menyapu kepala sekali saja, begitu juga 2 telinga kanan kiri, membasuh kaki sekali. Itu namanya wajib wudu. Kita cuma memenuhi hak wajib agar wudu kita sah. Tapi kalau pengulangannya 2 kali, itu disebut ada wudu. Kita memenuhi hak adabnya wudu. Adabnya wudu itu tidak sekali, 2 kali. Dan Rasulullah SAW pernah, dan bahkan menurut hadis yang telah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu, sering berwudunya juga marotai 2 kali. Kita aja yang tidak pernah. Pak Nabi pernah 2 kali.
gara-gara ngurus check-in jamaah dengan harapan cepat naik ke tempat boarding pass itu, sholat di situ sambil makan malam. Akhirnya nggak sempat. Jadi pesawatnya sudah buru-buru, saya bilang sama pihak keluarga saya belum sholat, ada 2 teman lagi belum sholat yang jamaah juga yang membantu saya check-in jamaah lain. Akhirnya kita dikasih waktu cepat ya Pak ya, ini Bapak ini terakhir. Akhirnya kita jamaah itu lihat saya duduk sekali ya, semua sekali, ya kan? Nah, tapi dia nggak ngomong. Terus sholatnya cuma baca Al-Fatihah aja. Nah, pertama 2 rakaat isya kita jamaah asar, kemudian 3 rakaat maghrib. Setelah itu cepat-cepat buru-buru kita masuk, dan kita bertiga ini penumpang terakhir. Pilotnya bercanda begitu, untuk kami masih baik hati, kalau enggak udah kami tinggalin bapak-bapak. Bercanda ya kan. Nah ternyata 2 jamaah lagi, dia duduk dekat saya jauh. Setelah pesawatnya terbang, sudah stabil, sudah boleh buka seatbelt, jamaah datang. Ustaz, kira-kira sholat kita tadi sah nggak ya? Ternyata dia ragu. Ya salah, masa sah? Kenapa kok punya sangkaan seperti itu? Ya lihat kayaknya Pak Ustaz wudhunya sembrono sekali. Oh bukan sembrono, bapaknya aja terbiasa lihat sedikit. Gak suka kan? Kita suka baca wudhu maratan, kadang sekali-sekali aja. Karena kita sudah terbiasa 3 kali terus, akhirnya ada sunnah-sunnah tertentu yang seharusnya fungsional dalam keadaan seperti itu. Akhirnya waktu kita mau amalkan, kita hanya gak yakin, ragu-ragu. Padahal Nabi punya tuntunan, boleh kita melakukan wudhu seperti itu. Tapi kita ragu-ragu kemudian. Ya, boleh saya Rasulullah wudhu kadang-kadang sesekali saja, dan kadang-kadang maratai ulang 2 kali. Di dalam mazhab Syafi'i dinamai perbuatan Nabi yang ulang wudhu 2 kali itu dengan adab wudhu, beradab saat wudhu. Jadi orang yang sekali tidak beradab, tapi memenuhi hak wajib wudhu. Kemudian baru lebih dari 2 kali, 3 kali, itu yang disebut dengan sunnah wudhu atau sunnah wudhu. Sunnahnya mengulang wudhu itu 3 kali. Lebih daripada 3 kali makruhatul wudhu, perkara yang dimakruhkan. Semalam pengajian di Masjid An-Nur, Imam Al-Ghazali bilang salah satu penyakit itu apa? Ta'assuf fil adhafar, berlebih-lebihan dalam mencikap diri. Saat gugur sampai 4-5 kali gitu. Tapi sayangnya Bapak sebagian dari masyarakat kita, saya nggak bilang semua, sebagian masyarakat kita menganggap itu sebagai ekspresi kesolehan. Padahal itu penyakit. Ragu-ragu dalam ibadah itu penyakit. Bapak Ibu nggak boleh lebih makruh, dan kalau lebih daripada 3 kali itu sudah makruh itu. Apalagi sering dengan hukum israf wa tabzir, sudah membazir dan berlebihan dalam wudhu. Rasulullah tidak dalam itu. Jadi orang yang berulang-ulang kali dia basuh tangan mukanya, tidak pernah yakin dia sah atau tidak wudhunya, itu disebut oleh Imam Al-Ghazali dengan at-ta'assuf fil adhafar wa tahara, berlebih-lebihan di dalam membersihkan diri dan bertahara. Bukan ekspresi kesolehan, tapi penyakit batin. Karena Allah memerintahkan kita menyembah Allah dengan yakin, jangan setengah yakin, harus yakin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
dalam semua ibadah. Sholat gitu juga, bukan hanya untuk sholat itu kan Bapak Ibu sering ketemu dengan sebagian orang yang sholat Allah berulang kali itu. Jadi aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sayangnya ada sebagian masyarakat kita ngomong sama saya, memang tubuhnya sebenarnya khusyuk. Maka saya bilang, ada yang menganggap itu sebagai ekspresi kesolehan, padahal penyakit. Kalau dalam fikih Syafi'i, orang seperti ini Bapak Ibu tidak boleh jadi imam sholat. Bahaya betul orang seperti ini jadi imam sholat. Dia akhirnya bangunnya Allahu Akbar, duluan makmum daripada imam, melanggar aturan. Seharusnya makmum yang ikut imam. Tidak boleh kita makmum ini mendahului imam. Amma yakhshaku minal musalli ayasbiqu ahadikum minal imam ayuhawila rasa-rasanya. Yang paling aku khawatirkan dari orang yang menunaikan sholat, kata Nabi dalam hadis, seorang yang sholat mendahului bacaan dan gerakan imamnya. Nanti kelak di hari kiamat mereka wajahnya berubah jadi wajah keledai. Kenapa keledai? Keledai itu hewan yang suka diatur. Kita di dalam sholat tidak boleh mendahului apapun dari imam kita. Jangan takbir mendahului imam, rukuk mendahului, baca Fatihah tidak boleh mendahului imamnya. Nah, begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain tidak boleh berbuat. Jadi maksimum ulang wudhu itu 3 kali. Nah, di dalam hadis tadi disebut fatawadda'a faghasala wajhahu thalathan. Rasulullah saat itu sebagaimana yang disaksikan oleh Abdullah bin Zaid, membasuh mukanya 3 kali, wa yadayhi marrataini wa marrataini, dan kemudian beliau membasuh tangannya 2 kali, wa masaha bi ra'sihi fa aqbala bihi wa adbara wa ghasala rijlaihi, dan beliau menyapu kepalanya fa aqbala bihi wa adbara, dijalankan dari depan kemudian dikembalikan dari belakang kembali ke depan, wa ghasala rijlaihi marratan, dan saat beliau membasuh kakinya sekali saja. Campur boleh nggak Ustaz? Boleh. Nabi ini sekali itu kan campur. Mukanya 3 kali dibasuh, tangannya sampai ke sini 2 kali, kepala dengan kaki dibasuh dan disapu sama Nabi dengan 1 kali basuhan saja. Campur boleh. Jadi misalnya Bapak Ibu untuk mukanya supaya bersih, bawi, ulang gosok sampai 3 kali. Sedangkan kakinya karena pakai sepatu nggak kotor, kita cuci sekali saja boleh. Dicampur antara 3 dengan 2 dan menjadi masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan juga hadis terakhir di dalam bab 45 ini, hadis nomor 198. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau 2 hadis sebelumnya itu sifatnya tarfun mu'allaq, kutipan dari hadis panjang. Jadi hadis panjang dikutip balik tapi dalam redaksi yang lebih singkat. Hadis nomor 198 ini baru pertama tersebut di dalam Sahih Bukhari, dan hadisnya panjang, di mana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari gurunya, hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Ubaydullah bin Abdillah bin Utbah anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata,
hari sakitnya itu makin parah. Dan yang dimaksud di sini Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Hajar, maratul mautihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit yang telah membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dengan sakit itu. Jadi dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang menderita sakit 2 minggu sebelum beliau wafat. Itu 2 minggu rebahan Nabi Muhammad, tidak sanggup jalan, demam parah. Sebagian riwayat mengaitkan sakitnya Nabi Muhammad itu efek dari lahmat masmuman, daging yang beracun, yang beberapa tahun sebelumnya sempat termakan oleh Nabi, walaupun kemudian dimuntahkan kembali. Peristiwa perang Bani Quraidah, Rasulullah menyerbu kampung Bani Quraidah, negaranya kota Madinah 120 kilo. Itu kampungnya orang Yahudi Bani Quraidah, namanya Khaybar. Mereka berkhianat sama Nabi, diserbu sana sampai kalah. Salah satu tokohnya setelah menyerah, dia hadiahkan makanan buat Nabi. Nabi kan tidak pernah nolak hadiah, kecuali sedekah, zakat, itu ditolak sama Nabi. Kalau diberikan hadiah, terima. Hadiahnya apa? Uang belawang si kambing, tapi sudah diracun. Ingin bunuh Nabi ini orang Yahudi itu kan punya tradisi bunuh Nabi. Zakaria dibunuhnya, Yahya dibunuhnya, Ilyasa dibunuhnya. Mereka juga membunuh Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad mau makan itu daging, tiba-tiba dia dibuat berbicara sama Allah. Ya Rasulullah, ini masmumun. Wahai Rasulullah, saya sudah diracun untuk mencelakakan dirimu. Maksud Nabi Muhammad itu memuntahkan makanan, tapi bekas-bekasnya itu sudah pada Rasul. Sebahagia riwayat menyebut sebab Nabi Muhammad sakit parah selama 2 minggu itu efek dari racun yang sempat sebahagiannya masuk ke dalam tubuh, tapi nggak langsung di situ efeknya. Beberapa tahun berikutnya, kayak bapak-bapak ini yang sedang bisa racun, bisa racun. Sakit sekarang enggak kan? Apa sakitnya 70 tahun? Bisa racun. Dampaknya nanti usia 70 tahun, 80 tahun baru terasa. Waktu muda 30, 40 tahun kita nasihati jangan merokok Pak, kurang bagus sama kesehatan. Bisikan saya kamu. Tapi nanti dampaknya. Nah, lebih kurang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Hajar yang dimaksud dengan Sayyidah Aisyah berkata, "Lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam washtadda bihi wajhahu." Saat Nabi Muhammad sakit dan makin hari sakitnya makin parah. Dan disitulah nanti 10 hari sebelum Nabi wafat turun ayat terakhir surat Al-Baqarah 183, 283, surat Al-Baqarah 283, kalau saya nggak salah 282 atau 283. Wataku yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah oleh kalian semua satu hari kalian akan kembali kepada Allah, dan kemudian diberikan balasan sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan di dunia, dan sedikit pun Allah tidak akan berbuat zalim dengan manusia kelak di hari kiamat. Itu sahabat kayak Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain sudah yakin ini Nabi nggak lama lagi. Kalau sudah seperti ini, ya, sudah jelas sekali yang diwaktu yauman turja'una fihi ilallah. Benar 10 hari menurut riwayat tafsir, semua kitab tafsir yang kita
kita baca 10 hari setelah turun ayat itu benar-benar Rasulullah SAW wafatnya, meninggal dunia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, saat dalam keadaan sakit parah seperti itu, sebenarnya sakitnya nggak parah. Saya pernah baca satu jurnal kesehatan, dokter yang buat tulisan itu. Dia meneliti berbagai riwayat hadis dan sejarah yang menceritakan sakitnya Nabi. Habis semua kitab hadis, kitab sirah dia baca, kemudian dia terjemahkan hadis itu, akhirnya dia menarik kesimpulan. Sebenarnya yang diderita oleh Nabi itu cuma demam tinggi, yang di zaman sekarang bisa disembuhi dengan antibiotik. Masalahnya di zaman itu belum ada antibiotik. Di zaman itu belum ada infus. Bapak Ibu coba demam tinggi, kasih infus 2 kantong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kata dokter itu di jurnal tadi yang saya sebut, sakit Nabi itu tak parah sekali. Dikasih infus, dikasih antibiotik sembuh. Ya masalahnya di zaman itu belum ada infus dan antibiotik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat itulah Nabi Muhammad istazana azwajahu fi ayyumalida fi baiti. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad pamit ke istri-istrinya agar beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah saja. Maka jangan senang kali punya banyak istri, karena walaupun sakit harus tetap pindah-pindah rumah. Coba Bapak Ibu bayangkan istri pertama di Kudaikari, istri kedua di Teluk Raya, sakitnya pukul stroke, pindah ke sana, bisa mati waktu pindah-pindah itu. Tapi Rasulullah itu pamit sama istrinya, kalau boleh saya nggak jalan-jalan lagi ke rumah kalian, biar saya di rumah Sayyidah Aisyah saja. Itu cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Istazana azwajahu fi ayyumalida fi baiti. Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya agar ia dirawat di rumah saya. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, fa'azinah. Maka istri-istri Nabi yang lain pun mengizinkan Rasulullah dirawat di rumahnya Sayyidah Aisyah sampai akhir hayatnya. Itu yang menjelaskan kenapa kuburan Nabi itu di kamarnya, fi hujratil Aisyah, di kamarnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal. Para sahabat setelah Nabi wafat itu berbeda pendapat. Ini kita bawa kemana jasad Nabi? Abdullah bin Umar usul, ya ke Mekah lah. Nabi Muhammad kan orang Mekah. Kata Ubaidillah bin Jarrah, nggak boleh itu. KTP-nya Nabi Muhammad Madinah. KTP-nya kan udah jadi Madinah. Coba Bapak Ibu, seandainya Nabi, saya sering membayangkan itu, seandainya Nabi Muhammad hari itu dibawa pulang ke Mekah, mati di Madinah. Ada jamaah umrah haji mau ke Madinah. Ngapain? Buat apa? Haji itu kan urusannya dengan Mekah. Umrah juga dengan Mekah, nggak ada urusan dengan Madinah. Iya kan? Arba'in, Pak Ustaz. Arba'in itu apa? 40 waktu atau 40 hari? Hah? 40 waktu. Hadisnya hari. Man shalla fi masjid hadza arba'ina yawman bara'atan lahu minal khislatain. Barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 hari yawman, itu pun hadisnya masih dhaif. Maka Bapak Ibu, jamaah haji yang ada arba'innya toh cuma jamaah haji Indonesia. Mesir ada 7 negara haji itu dikelola sama negara: Mesir, Pakistan, Malaysia, Indonesia, Bangladesh,
yang dimuliakan oleh Allah, maka jamaah haji dari negara lain itu kaget waktu dengar berapa lama ada di sini, 40 hari. Haji itu cuma kapan? Ya kan? Hari Tarwiyah, hari Arafah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 kalau ngambil nafar awal 5 hari aja. Tapi kita sampai 40 hari, alhamdulillah, syukur. Baiknya ada jemaah kemarin ngomong sambil ngomong ini dengan saya, kurang ajar pemerintah Ustaz. Masa dia usulkan harga naik haji tahun depan itu 107 juta 107 juta itu keseluruhan ongkos yang dibayar sama jamaah nanti sekitar 42 jutaan saja. Kalau Aceh paling murah. Yang lainnya gimana? Itulah nanti dikelola oleh BPKH, kan ada itu daerah Bapak Investor 25 juta itu kan buat duitnya sudah berantakan itu. Nah, hasil profit di situ ditutup untuk menutupi biaya 107 juta tadi sisanya. Jadi bukan berarti nanti Bapak bayar 107 juta. Jadi kaget. Udah besar itu Pak, udah kena maki Pak Prabowo. Udah kena maki gitu. Saya bilang Bapak benci sama jaksa, ya kan lagi isu jaksa. Jaksa aja dengan maki Pak Prabowo. Masalah haji udah Pak Prabowo itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan ya pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali ya baca kita dengan kelanjutan sekali tadi. Nanti Rasulullah dipindahkan ke rumah Sayyidah Aisyah, di situ beliau wafat karena tadi ya putus Abu Bakar, kemudian yang mendamaikan para sahabat. Ada yang mengatakan dibawa balik ke Mekah, ada yang bersikeras Nabi harus dikuburkan di Madinah, tempatnya di kuburan Baqi, kuburan umum Madinah, tapi kemudian datang Abu Bakar. Beliau mengaku pernah dengar dulu Nabi ngomong ini, al-anbiya yudfanu min haitsu mautihi. Para nabi dari Adam dulu sampai Isa dikebumikan di mana mereka wafat. Kuburannya di mana mereka wafat. Seandainya Nabi lagi duduk di kampung Doi, wafat di masjid Doi, nah di situ ada kuburannya. Nggak boleh dibawa ke tempat lain. Kalau kita bukan Nabi boleh meninggal misalnya di